Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi pemirsa RCTV. Apa kabarnya? Anda di hari ini senang sekali saya, Afif Rifai, hadir kembali di hadapan Anda pemirsa di program Selamat Pagi Cirebon. Untuk Anda pemirsa yang saat ini tengah menyaksikan Selamat Pagi Cirebon sambil sarapan pagi, berkumpul dengan keluarga, diharap Anda untuk kembali memeriksa surat-surat kelengkapan kendaraan Anda. Apakah sudah lengkap atau belum. Kemudian dimohon untuk tidak ugal-ugalan dalam mengendarai roda 2 maupun roda 4 karena suasana jalan saat ini untuk menuju ke tempat aktivitas Anda pemirsa ada yang ramai lancar, padat merayap, dan macet. Dan berita-berita apa saja yang disajikan baik di koran Juara, koran Radar Cirebon, dan koran politik terbesar di Jawa Barat, yaitu koran Rakyat Cirebon. Halaman demi halaman di kedua koran tersebut Anda harus baca agar tidak ketinggalan dan kehilangan informasi tentunya. Berita-berita dari sekitar Anda, kemudian juga dari Ciayu, Majakuning, Jawa Barat, nasional bahkan internasional, semua disajikan secara lengkap dan menarik hanya di koran Radar Cirebon dan koran Rakyat Cirebon di edisi hari ini. Untuk memperbarui, melengkapi informasi-informasi Anda di hari ini, jemari Anda cukup mengklik radarcirebon.com atau Radar Cirebon Online. Dan pemirsa di pagi hari ini di awal pekan yang nanti kita akan bedah, kita akan bahas berkaitan dengan migrasi aman dan adil pemirsa. Bagaimana sih migrasi yang aman dan adil ini, dan seperti pemirsa ketahui dan juga pemirsa akses ya informasi di sosial media di hari-hari ini bahwa Dewan Pimpinan Cabang atau DPC Serikat Buruh Migran Indonesia SBMI Cirebon saat ini sedang menggelar sosialisasi dan juga pendidikan terutama ini pemirsa untuk calon pekerja migran Indonesia. Kemudian juga ini pemirsa bagaimana untuk memberdayakan ya calon pekerja migran Indonesia ini agar aman, kemudian juga menghindari apa yang disebut dengan trafficking ya, tentang penjualan orang nih pemirsa. Nah, siapa dia pemirsa narasumber di pagi hari ini? Nanti akan saya kenalkan, dan berikut saya baca dulu berita dari halaman utama atau di headline koran Radar Cirebon edisi hari ini pemirsa. Nah, Cecep sebut agenda rapat paripurna cacat hukum. Nah, nilai pimpinan dan anggota DPRD bikin blunder, turunkan Afiati. Ini pemirsa yang sedang hangat diperbincangkan di kota Cirebon saat ini. Kemudian FSPMI Cirebon kecam Menteri Tenaga Kerja. Nah, ini ada pernyataan dari Mahbub, pemerintah sepertinya tidak bosan menindas kaum buruh. Ini pemirsa ya, silakan Anda bisa membaca selengkapnya di halaman utama koran Radar Cirebon hari ini. Kemudian ada catatan dari Pak Dahlan Iskan di koran Radar Cirebon hari ini pemirsa, 22.22.22.22. Itu pemirsa catatan dari Pak Dahlan Iskan di koran Radar Cirebon hari ini. Kemudian miris wajah proyek 10,4 miliar. Itu pemirsa ya. Silakan Anda bisa membaca selengkapnya berita di halaman utama koran Radar Cirebon hari ini ya. Di balik kisah Margono sang The King of Ciremain Ring ya, Ciremain Ring pemirsa, sering diajak lari almarhum Bapak atlet Porda hingga pernah minum minyak tanah pemirsa. Silakan Anda bisa membaca selengkapnya di halaman utama koran Juara, koran Radar Cirebon hari ini. Kemudian dari halaman Metropolis ya pemirsa, dari kota Cirebon. Nah, ini dari halaman Metropolis kota Cirebon, pemerintah kota mulai ngambil BTT SKPD kalkulasi untuk kebutuhan anggaran COVID-19. Itu pemirsa. Kemudian nekat perbaiki 30 PJU. Itu pemirsa dari halaman Metropolis kota Cirebon. Kemudian dari halaman Kabupaten Cirebonnya nih pemirsa, di koran Radar Cirebon hari ini. Ya, pemerintah desa minta usut tuntas buku setor asli, nominal store pajak dipalsukan. Ini menyambung berita di hari-hari kemarin tentang ini pemirsa pajak Dede ya. Kemudian lagi jalan berlubang mirip Kubangan.
Ada pernyataan dari Kuwu Tawangsari, Kecamatan Losari ini pemirsa, akses keluar dan masuk desa. Itu dari halaman Kabupaten Cirebon. Kemudian berikutnya dari halaman utama koran politik terbesar di Jawa Barat, yaitu Koran Rakyat Cirebon pemirsa. Warning buat toko retail, jangan timbun minyak goreng. Tuh. Ya, kemudian paripurna Dewan blunder. Secara hukum Afiati tetap ketua. Ada pernyataan dari pakar hukum, ini pemirsa, Dr. Cecep Suhardiman. Kegiatan DPRD atas tanda tangan PLT tak sah. Itu pemirsa. Inspektorat, hak dan kewajiban masih melekat. Ya. Kemudian diberhentikan sepihak. AD gugat ke PT UN. Nah, itu pemirsa. Kemudian operasi pasar tekan harga minyak goreng. Itu pemirsa berita-berita yang disajikan baik di koran Juara, koran Radar Cirebon, dan koran politik terbesar di Jawa Barat, yaitu Koran Rakyat Cirebon. Dan untuk Anda yang ingin berlangganan kedua koran tersebut, Anda bisa datang langsung ke Graha Pena Radar Cirebon di Jalan Perjuangan nomor 9, Kota Cirebon. Dan di prolog tadi sudah saya sampaikan bahwa di pagi hari ini, di awal pekan yang nanti kita akan diskusikan, kita akan bincangkan ini tentang migrasi aman dan adil pemirsa. Di sebelah saya ini ada Sekretaris DPC Serikat Buruh Migran Indonesia Cirebon, ada Kang Abdul Rohman SPDI. Selamat pagi Kang Rohman. Assalamualaikum. Selamat pagi, Mas Afif. Apa kabarnya nih Kang Rohman? Baik, alhamdulillah sehat. Oke, terima kasih nih Kang Rohman sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon. Di sebelah Kang Rohman, ini pemirsa ada Koordinator Divisi Advokasi ya. Ada Kang Nono Wahyono SPD. Selamat pagi Kang Nono. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Kang Nono? Alhamdulillah sehat. Oke, terima kasih juga sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon ya. Nah, saya ke Kang Nono dulu ya. Ini sebagai Koordinator Divisi Advokasi DPC SBMI Cirebon. Kang Nono, ini sejauh mana sih calon pekerja migran Indonesia ini harus cerdas gitu kan? Nah, ini harus cerdasnya harus bagaimana gitu? Apa untuk memilih pengerah jasa migran, pekerja migran Indonesia, atau apa sih harus cerdas bagaimana gitu? Silakan, Kang Nono Wahyono. Terima kasih, Kang Apip. Bahwa marilah kita sekarang bagi para calon pekerja migran Indonesia itu mesti cerdas, harus menghindari upaya-upaya praktek trafficking yang merebak di masyarakat. Sebab kalau kita tidak cerdas, kita mudah tertipu, mudah terbujuk rayu oleh sponsor, oleh para calon dengan iming-iming menjanjikan gaji besar, terus berangkat cepat tanpa proses-proses secara prosedural. Jadi kita tuh harus berpikir cerdas, harus mencari informasi sedini mungkin. Pertama itu ke Disnaker. Disnaker di sana kan ada LTSA. LTSA ya? Layanan terpadu satu atap. Di situ ada Disnaker, ada imigrasi, ada dinas kesehatan. Di situ ada informasi lengkap. Jadi BP 2M ataupun dulu namanya PJTKI, mana yang resmi, mana yang berizin, gitu. Dan kalau misalkan ada petugas di lapangan pun bisa ditanyakan. Misalkan ada petugas di lapangan namanya si A, mencari tenaga kerja, calo, bisa dicek ke Disnaker. Iya, ini resmi atau tidak, terdaftar atau tidak. Nah, itu satu itu. Kedua, apabila ada izin ke desa ataupun izin orang tua yang ditandatangani kepala desa ataupun kuwu, itu si calo ataupun si sponsor harus datang, di hadapan pemerintahan desa agar mengetahui siapa yang mengajaknya. Supaya sekarang harus begitu gitu kan? Harus, kita itu harus bersifat apa? Sebab selama ini kita itu banyak menangani kasus-kasus trafficking, terutama yang terjadi di Albir, Irak. Itu banyak sekali itu yang unprosedural. Tetap saja ujung-ujungnya pemerintah, ujung-ujung pemerintah yang disibukkan. Pemerintahan desa dan pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.
Ujung-ujungnya seperti itu. Oke. Ini berarti calon pekerja migran Indonesia ini memang harus cerdasnya di situ gitu ya. Di samping itu apa lagi gitu kan? Karena ya di samping itu mesti si CPM ini kita itu kan ada DPD Dewan Pimpinan Desa SPMI. Bisa calon pekerja migran itu berkoordinasi dengan CPMI, dengan DPD, dengan DPD yang Dewan Pimpinan Desa. Iya. Oh, jadi di desa-desa di Kabupaten Cirebon itu ada Dewan Pimpinan Desa SBMI gitu. Sudah dibentuk, artinya sudah ada di 8 desa Pak Omang ya. 9. Oh sudah 9 desa yang dibentuk, artinya teman-teman DPD pun sudah sering menggelorakan bermigrasi yang adil dan aman. Itu ya. Oke, tahan dulu ya, Kang Nono. Saya ke Kang Omang ya. Kang Omang, ini Anda sebagai sekretaris DPC SBMI Cirebon. Nah, saat ini kan sedang digelar sosialisasi ya, sosialisasi terhadap Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 ya. Itu tentang apa sih gitu, Kang Roman? Dan mengapa undang-undang ini baru disosialisasikan sekarang gitu? Artinya kita dari DPC SBMI Cirebon itu ada program dari MRC ya. MRC itu kita mensosialisasikan terkait bermigrasi aman yang adil. Dan termasuk Undang-Undang 18 tahun 2017 itu undang-undang yang baru disahkan tahun 2017 oleh Presiden anggota parlemen ya, DPR pusat. Itu sudah dinarasinya sudah termasuk modern terkait perlindungan pekerja migran. Terutama di pasal 42 yang sedang kita sosialisasikan ke masyarakat desa-desa di Kabupaten Cirebon, terutama di 9 desa tadi yang menjadi pilot project. Itu desa mana saja 9 desa ini kan? 9 desa untuk wilayah timur. Kita lagi mengadakan sosialisasi ini di Desa Gebang Ilir, Lakasari, Gebang Kulon, Gembongan Induk. Oh, di daerah Gembongan. Iya, terus Gembongan Mekar, Serang Wetan, Sumberlor ya mana ya? Sumberlor sama Babakan Gebang. Itu. Adapun ini untuk desa-desa, maaf saya potong, Kang Omang, ini untuk desa-desa yang boleh dibilang desa ini banyak yang ini ya, kantong-kantong pekerja migran Indonesia gitu. Iya, itu kita memberikan sosialisasi terkait migrasi aman yang adil. Artinya di situ peran pemerintah desa di pasal 42 itu. Jadi fungsi desa bukan hanya untuk tanda tangan, bukan hanya untuk tanda tangan, izin dan seterusnya, bukan hanya begitu. Tidak seperti saat itu. Ini. Iya. Jadi di desa juga di situ dimandatkan. Di antaranya desa memberikan sebagai pusat pelayanan informasi kepada masyarakat terkait migrasi aman yang adil, memberikan informasi dan verifikasi data calon pekerja migran. Setelah itu desa juga berperan di dalamnya di situ untuk memberikan mengurus persyaratan-persyaratan administratif bagi calon pekerja migran dan juga mendata calon pekerja migran. Dan yang terakhir adalah pemberdayaan terhadap calon atau pekerja migran dan keluarga dan anggota keluarganya. Baik. Di situ. Memberdayakan itu. Iya. Ya. Oke, dengan cara apa? Tapi tahan dulu ya, Kang Omang dan juga Kang Nono dan pemirsa, selamat pagi. Cirebon akan segera kembali sesaat lagi. Ya, Anda masih di Selamat Pagi Cirebon pemirsa, dan di segmen ini saya sudah membuka Anda. Silakan Anda yang ingin bergabung, berinteraktif langsung, silakan di line telepon 0231482138 atau pemirsa bisa untuk memberikan pendapat dan pertanyaan Anda ini via SMS atau ke nomor WhatsApp yang ada di layar kaca RCTV. Dan topik yang sedang kita obrolkan, kita diskusikan di pagi hari ini, migrasi aman dan adil. Tadi terputus jeda iklan ya, Kang Omang, ini berkaitan dengan memberdayakan keluarga dan juga calon pekerja migran Indonesia. Itu dengan cara apa gitu? Artinya di situ kewajiban atau peran pemerintah desa memberikan pemberdayaan terhadap pekerja migran atau keluarganya. Itu kaitannya juga tentang edukasi pendidikan, bagaimana bermigrasi aman yang dan adil seperti itu. Terkait faktor ekonomi juga, kaitannya dengan ekonomi juga harus pemerintah desa harus melakukan pelatihan-pelatihan
Seperti itu. Selama ini, iya. Ini pemerintah desa gitu? Iya. Yang menggelar pelatihan apa itu? Harusnya pemerintah desa sesuai mandat Undang-Undang 18 tahun 2017 itu. Oh, gitu ya. Peran pemerintah desa. Peran pemerintah desa. Dan ini yang tadi disebutkan itu ada 9 desa yang menjadi pilot project ya. Ini hal ini sudah dilakukan gitu Kang di sana? Di daerah timur Kabupaten Cirebon? Kebetulan Pak Ketua DPC SBMI Cirebon, Pak Maman, itu menginstruksikan ke kami untuk mewakilinya di topik. Iya, di pagi ini ya. Pagi hari ini, karena beliau juga lagi melakukan sosialisasi kegiatan itu. Oh, di 9 desa ini? Iya. Jadi sekarang beliau lagi melakukan sosialisasi Undang-Undang 18 tahun 2017, terutama pasal 42 itu terkait peran pemerintah desa. Itu di Desa Melakasari sekarang. Saat ini iya, gitu ya. Ini jadi perannya itu ngasih ke calon pekerja migran ini dan juga keluarganya ini memberikan pengarahan atau itu pelatihan di desa. Maksudnya begitu Kang? Iya, diantaranya semuanya informasi apa yang menjadi kebutuhan dari pekerja migran itu sebenarnya sudah desa yang harus memberikan informasi. Sumber informasinya bukan dari sponsor atau Undang-Undang nomor 18 ya, tahun 2017. Pasal 42. Di situ jadi calon pekerja migran itu harus mendapatkan sumber informasi terkait PJTKI, negara penempatan atau job ordernya itu sebenarnya pemerintah desa ini berperan untuk memberikan informasi kepada warga masyarakatnya. Selama ini kan yang sudah berjalan itu adalah mereka mendapatkan informasi dari punten, dalam tanda kutip calon atau sponsor. Seperti itu. Ini harusnya pemerintah desa dapat informasi dari Dinas Tenaga Kerja. Karena kalau Dinas Tenaga Kerja sudah memberikan sosialisasi, cuman kurang itu maksimal. Itu. Itu ya. Bahkan ada di desa yang terkadang ada warganya yang jadi PMI, pekerja migran Indonesia, itu kan tidak tahu mereka. Kemudian saat diberi informasi, misalnya unprocedural, kemudian ada persoalan baru, desa tahu. Ini kan sangat ironis sekali gitu Kang Omang. Iya, betul. Iya kan banyak terjadi demikian. Banyak desa tidak mengetahui itu karena mereka teriming-iming bujuk rayu itu. Tidak melalui desa dan ditempatkan di negara yang notabene oleh pemerintah sesuai Kepmenaker nomor 260 tahun 2015 itu sudah ditutup, kebanyakan ditempatkan di Timur Tengah. Di moratorium lah ya. Di moratorium di Timur Tengah itu sampai sekarang belum dicabut Kepmenaker itu. Baik. Jadi mereka ditempatkan di sana secara prosedural atau non dokumen. Ya terkadang juga gini Kang Nono, Kang Omang. Pekerja migran Indonesia inginnya di negara A, namun ditempatkan di negara B, kan banyak begitu. Nah itu bagaimana itu? Nah itu artinya penyalahgunaan tuh, selundupan, perdagangan orang yang dilakukan oleh oknum-oknum perseorangan seperti itu, bukan melalui PJTKI atau P3MI setelah sekarang ya, P3MI yang sesuai dengan aturan pemerintah seperti itu. Mereka diselundupkan dengan visa ziarah dan lain sebagainya, bukan visa pekerja. Banyak begitu. Banyak sekali masih. Dan DPC SBMI Cirebon sering mendampingi atau mengadvokasi persoalan malah justru aduan-aduan yang kami dapatkan itu bukan dari negara penempatan yang disahkan oleh pemerintah, diperbolehkan oleh pemerintah, tapi malah dapat aduannya dari negara yang ditutup oleh pemerintah seperti itu di Timur Tengah. Baik. Oke, tahan dulu nih, Kang Omang, dan saya kembali ke Kang Nono ya. Kang Nono, ini saat ini DPC SBMI Kabupaten Cirebon, Cirebon ya, saat ini apakah sudah berkaitan dengan program Greenpeace ya, tentang ABK itu, tapi ABK yang ilegal nih ya, iya kan? Nah itu bagaimana saat ini untuk mendampingi program Greenpeace itu? Silakan, Kang Nono. Greenpeace di sini hadir menggandeng SBMI, bersama SBMI mengkampanyekan anti perbudakan ABK. Anti perbudakan ABK. Ya. Sebab banyak terjadi marak di beberapa negara ditemukan ABK-ABK yang mengalami tindakan-tindakan kekerasan di atas kapal. Misalnya? Ya, seperti ada di beberapa negara si ABK itu ya ada penganiayaan, entah itu oleh antar ABK ataupun oleh yang setingkat di atasnya, dan juga banyak mayat-mayat yang dilarung di laut begitu saja setelah meninggal karena unprocedural.
tidak lapor ke negara asal, buang saja ke laut seperti itu. Kami sama prinsipnya seperti PMI lain, pekerja migran lain, bahwa harus melalui agensi yang jelas. Kalau di PMI itu melalui P3MI, kalau di ABK, namanya mini agency. Mini agency, oke. Itu harus yang jelas. Mini agency yang sudah memiliki jelas siupak, ya, atau surat izin usaha penempatan anak buah kapal, itu harus memiliki itu. Oke. Dan Kang Nono, ini yang dinamakan dan ABK ini, maaf, pekerja migran Indonesia yang kita kenalnya dengan pelayaran dan seterusnya gitu. Ya. Ini disebut dengan program Greenpeace itu. Ya, kalau Greenpeace itu kita mengkampanyekan itu. Kita mengkampanyekan bahwa jangan sampai terjadi bentuk-bentuk kekerasan ataupun bentuk-bentuk perbudakan di atas kapal, khususnya ABK yang berasal dari Indonesia. Ini banyak sekali. Marah itu kita menemukan meninggalnya di kapalnya, di laut gitu kan, banyak gitu ya. Seperti itu. Itu juga yang memang ya seperti yang awal tadi saya sampaikan juga, ABK pun harus cerdas juga. Kebanyakan itu juga banyak pemesan dokumen, terutama kayak seperti BST, Basic Safety Training. Itu kan syarat dasar menjadi ABK selain buku pelaut atau Seaman Book. Gitu. Itu banyak pula calon-calon ABK yang ditipu dari situ dari awal. Setelah dia ada yang menjanjikan pembuatan BST yang satu hari jadi, ataupun buku pelaut yang satu hari jadi, ternyata pas dibawa daftar ke agensi palsu. Banyak yang begitu. Banyak seperti itu. Ya itu juga kami apakah karena menjanjikan juga nih menjadi ABK itu gitu kan ya? Ya itu banyak kan yang bilang begitu, menjanjikan sekali. ABK berangkat cepat, proses mudah seperti itu. Nah, ternyata ya cuma kami beberapa kali melakukan penelusuran, ya alhamdulillah belum ditemukan mining agency yang di Cirebon itu calon-calon ABK dengan pemalsuan dokumennya. Memang kebanyakan calon ABK dari Cirebon, tapi dapatnya di luar. Seperti daerah Tegal, Pemalang, itu banyak terjadi di sini. Baik. Itu ya program Greenpeace ya. Oke, baik. Dan kembali saya ke Kang Omang ya. Kang Omang, menurut Anda, ini berkaitan dengan kesadaran yang tadi Anda sebutkan, migrasi aman dan adil ini kan bagi keluarga calon pekerja migran Indonesia, ini mungkin hal ini dianggap maaf, apa sih aman dan adil gitu kan. Nah, sejauh ini Kang Omang, kesadaran dari yang tadi Anda sebutkan ada 9 desa sebagai kantong calon pekerja migran Indonesia, terutama di wilayah timur Kabupaten Cirebon, yang saya tanyakan ini kesadaran dari sang CPMI ataupun keluarganya hingga saat ini bagaimana gitu untuk menjadi aman, kemudian juga yang adil itu gitu. Ya, kembali lagi terkait bermigrasi aman dan adil itu kembali kepada pemerintahnya, pemerintah desanya, bagaimana memberikan edukasi terhadap masyarakat. Kita bekerja itu bukan 1 atau 2 bulan. Kita bekerja itu di negara penempatan atau negara orang lain, seperti itu. Bagaimana kita bekerja dengan baik di sana? Kita di sana adalah membawa nama besar bangsa kita sebagai duta kan di negara lain. Nah, kembali lagi kepada pemerintah desa itu memberikan sosialisasi dan edukasi kepada warga masyarakatnya. Sebenarnya ketika masyarakat diberikan sosialisasi diberikan edukasi tentang migrasi aman dan adil, itu mereka menerima dengan apa yang menjadi prosedur pemerintah desa seperti itu dan ngikutin seperti itu. Oke, dan mereka menerima gitu ya? Iya, menerima dengan apa yang menjadi arahan-arahan oleh pemerintah desa itu. Oke, dan selama ini dari mungkin hasil kajian, hasil advokasi dari rekan-rekan sahabat-sahabat di DPC SBMI Cirebon, itu mereka selama ini kan diberdaya, kemudian juga di rayuan-rayuan dari mungkin kalau dulu itu calo lah ya, sponsor lah ya. Nah,
hingga saat ini ya, setelah adanya program ini atau Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017, itu bagaimana peran dari mereka itu yang disebut kita sponsor itu hingga saat ini. Tapi tahan dulu ya. Oke, dan pemirsa selamat pagi Cirebon akan segera kembali usai komersial berikut ini. Selamat pagi Cirebon, masih di hadapan Anda pemirsa, dan kembali saya ke Kang Nono ya, tadi terputus jeda iklan. Kang Nono, berkaitan dengan tadi itu yang saya tanyakan, peran dari saat ini untuk para calo ya yang biasanya ke desa-desa, bahkan kadang mereka itu membuatkan ya data dan seterusnya lah yang ngurus-ngurus begitu kan. Nah, saat ini dengan adanya migrasi aman, kemudian juga aman dan adil, kemudian calon CPMI juga harus cerdas. Ini diharapkan itu bisa untuk diminimalisir gitu. Kang Nono. Ya, kami berharap upaya-upaya trafficking ini berkurang artinya ataupun tidak ada di Kabupaten Cirebon. Sebab para calo agen itu banyak melakukan upaya-upaya pembosan dokumen. Sebab disinyalir banyak para calo atau sponsor ini memiliki stempel palsu juga. Oh, juga itu yang diduga. Ada beberapa kue yang mengeluh, loh kok tiba-tiba dia sudah dapat izin stempel desa. Saya nggak pernah tertangan, nggak pernah stempel. Ada yang begitu? Ada seperti itu. Di wilayah timur? Di wilayah timur itu. Sebenarnya ya, kami berharap masyarakat Kabupaten Cirebon khususnya timur itu artinya hati-hati untuk upaya-upaya seperti itu. Ya, dengan keberadaan kami sering mensosialisasikan seperti ini, ya memang mungkin membuat gerah juga teman-teman sponsor calon. Sebab salah satu bentuk trafficking juga adalah menjanjikan memberikan uang kepada keluarga CPMI. Itu sebetulnya bentuk pola trafficking juga. Maksudnya? Karena yang dirugikan tetap adalah si CPMI. Nanti ujung-ujungnya pemotongan ataupun apa bank itu dibebankan kepada CPMI. Dan ini sudah ada buktinya? Iya, dari dulu seperti itu. Oh, modusnya begitu? Modusnya seperti itu. Cuma ya kadang masyarakat itu taunya dapat uang berangkat. Seperti itu. Padahal kalau kita mau berpikir bahwa uang itu adalah bukan uang diberikan oleh sponsor kepada keluarga CPMI, tapi itu adalah tetap saja dihitung utang. Oh, dihitung utang. Dihitung utang kepada CPMI. Nanti yang itu tadi disebutkan Kang Nono ya, Kang ngomong dengan potong-potongan itu nanti. Iya, itu yang jadi menggunung misalkan pinjaman 10, nanti potongan mencapai 30 juta. Itu sangat membebani CPMI. Banyak pengaduan ke kami, saya sebagai koordinator advokasi, beberapa kasus-kasus trafficking, terutama yang di Irak, dan juga terakhir kemarin itu ada laporan yang ke Suriah juga. Ke Suriah. Yang pada minta dipulangkan. Ujung-ujungnya seperti itu pemerintahan desa dan pemerintahan kabupaten dan juga pusat lah yang disibukkan. Gitu. Mereka berangkat. Itu kenapa mereka ingin pulang waktu ketika yang tadi disebutkan oleh Kang Nono itu? Ya karena sakit ataupun mengalami siksaan. Oh, siksaan. Apa ini tidak sesuai dengan negara tujuan dari calon pekerja migran Indonesia? Iya, prosedur itu adalah bukan negara penempatan. Seperti Irak dan Suriah kan bukan negara penempatan. Yang diatur oleh negara. Kan semua sudah ditutup kalau ditutup. Oke. Itu ya. Baik, kembali saya ke Kang Omang. Kang Omang, ini berkaitan dengan MRC gitu ya. Nah, ini program ini bagaimana hingga saat ini? MRC, Kang. MRC secara global ya, itu sebenarnya program yang melengkapi LTSA yang ada di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Cirebon. LTSA itu kan layanan terpadu satu atap. Jadi layanan-layanan yang belum tercover di LTSA itu dilengkapi di MRC, Migrant Worker Resource itu. Artinya pusat informasi layanan satu atap bagi pekerja dan aduan bagi calon pekerja migran
ataupun pekerja migran Indonesia. Di situ. Masih tujuan utamanya adalah pendataan dan memberikan informasi dan juga pengaduan-pengaduan terhadap kasus-kasus pekerja migran Indonesia yang ada di Kabupaten Cirebon khususnya. Iya, yang berasal dari Kabupaten Cirebon ya. Berasal Kabupaten Cirebon. Dan kalau Kabupaten Cirebon sendiri kan tadi disebutkan ini kantongnya itu kan maaf di wilayah timur Kabupaten Cirebon gitu ya, Kang Omang. Hingga saat ini banyak yang memanfaatkan MRC ini gitu. Oh, sudah banyak, Pak. Sudah banyak. Ketika mengadu ke saya melalui kontak person DPC SBMI, maka saya alihkan ke kontak person layanan aduan di MRC seperti itu. Mereka ya ada yang, Pak, kita tidak punya biaya untuk operasional atau untuk mengadukan permasalahan ini, keluarga kami yang ada ditempatkan di negara bukan penempatan seperti di Erbil Irak. Layanan MRC full tidak dipungut biaya. Gratis. Gratis gitu ya. Oke, dan ini tempat untuk ini juga konsultasi dan segala hal yang lain. Jadi di situ MRC itu kantor beriringan dengan LTSA. Jadi memberikan informasi juga Kang Afif di situ, juga termasuk konsultasi, layanan aduan dan lain sebagainya bagi pekerja migran Indonesia. Oke. Dan kembali saya ke Kang Nono ya. Ini saat ini penanganan advokasi di DPC SBMI Cirebon itu banyaknya itu tentang persoalan apa gitu, Kang Nono? Ketika DPC SBMI mendampingi ya, silakan. Kalau yang negara tujuannya itu bukan negara penempatan yang ditetapkan oleh pemerintah, itu pengaduannya kebanyakan memang itu karena ingin pulang, di sananya itu mengalami penyiksaan, gaji tidak dibayar, sakit, itu kan susah pulang. Mereka itu sebab berangkatnya kan prosedural. Nah, itu yang masuk ke kami itu, dan kami berharap para keluarga CPMI yang mengalami masalah jangan mudah mau dijanjikan oleh beberapa oknum yang misalkan, oke, saya urus dengan biaya 6 juta, 10 juta. Iya, gampang lah itu. Begitu ya. Itu saya yakin tidak akan berhasil itu. Mengapa gitu kan? Sebab syarat-syaratnya, pola-polanya itu tidak seperti kami yang memang tidak bertujuan ke profitnya. Kalau mereka kan tujuannya harus yang penting dia dapat uang, urusan selesai atau tidak, selesai atau tidak itu urusan nomor 2 kan seperti itu. Kalau kami kan tidak, kami berupaya bagaimana si PMI ini bisa pulang. Diurus sedemikian rupa. Kami kan bekerja sama juga dengan beberapa perwakilan kami SBMI di negara-negara tempatan. Di luar negeri juga SBMI ada cabang-cabangnya di sana. Baik. Kang Nono, ya ini berkaitan dengan adanya kalau DPC itu kan Dewan Pimpinan Cabang ya, kemudian ada DPD dan ini Dewan Pimpinan Desa ya. Nah, oke, DPD ini sudah terbentuk dan ini bertujuan untuk apa gitu kan, Nono? Bertujuan sama, DPD itu tidak beda dengan DPC. Artinya secara hierarki kita itu sama, DPC juga bisa menangani, menerima aduan, bisa juga menangani kasus, juga mengadvokasi, dan juga melakukan sosialisasi ke masyarakat di desa wilayahnya. Itu yang ya, jadi tidak beda peran fungsi tidak beda antar DPC. Kalau tentang Satgas sendiri gitu? Kalau Satgas kita itu sudah dibentuk di beberapa desa, ngomongnya Satgas Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Itu bagi desa yang sudah peduli dan juga sangat care sekali terhadap perlindungan pekerja migran di desanya, maka dibentuklah Satgas. Satgas di sini bentuknya kalau ada calon pekerja migran yang datang ke desa itu sebelum ke kepala desa atau ke kubu itu oleh Satgas dulu diberi pemahaman, penjelasan, dikasih edukasi seperti itu. Gitu ya. Itu peran-perannya seperti itu Satgas. Oke, tahan dulu ya Kang Nono, saya kembali ke Kang Omang. Kang Omang, tentang MRC ini ya, yang tadi disebutkan ini banyak sudah ya yang
adanya ini kan bermanfaat sekali gitu ya untuk akses informasi dan seterusnya. Dan idealnya ya ketika misalnya ditempatkan di negara yang memang itu menjadi tujuan gitu ya calon pekerja migran Indonesia ini. Apakah fungsi di sini, fungsi MRC, kemudian juga dinas terkait selesai gitu berkaitan dengan penempatan itu. Kemudian penempatannya memang ideal atau sesuai dengan hati nurani dari pekerja migran Indonesia ini. Nah, tugas dari MRC kemudian juga layanan terpadu satu atap gitu ya. Ini sudah selesai atau bagaimana? Atau terus memantau Terus pekerja migran Indonesia yang ada di luar negeri ini tetap dipantau? dipantau. Jadi MRC itu adalah tetap memantau bagi pekerja migran yang ada di luar negeri. Barangkali ada persoalan di sana kaitannya dengan misalnya majikan, ya gitu ada ya. kekerasan baik secara fisik ataupun psikis ataupun misalnya tidak digaji atau ditunda-tunda gajinya kayak gitu. Nah itu MRC di situ layanan aduan bagi pekerja migran. Keluarga bisa mendatangi MRC, nanti MRC akan koordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja, nanti akan dilihat siskonya siapa PT-nya yang atau P3MI-nya ya. Kalau dulu istilahnya kan PJTKI. PJTKI. Sekarang P3MI. Oh, P3MI. Iya. Oke. P3M-nya siapa yang menempatkan perusahaan penempatan tersebut akan dicek, akan dilobikan ke agensi sana. Baik. Oke, tahan dulu ya. Kang Omang dan juga Kang Nono dan pemirsa, selamat pagi Cirebon akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Terima kasih, Anda masih di Selamat Pagi Cirebon pemirsa, dan di segmen terakhir saya masih membuka Anda. Silakan Anda bisa bergabung, Anda bisa di line telepon 0231 482138 atau pemirsa bisa untuk memberikan pendapat, kemudian juga pertanyaan Anda, opini Anda ini via SMS atau ke nomor WhatsApp yang ada di layar kaca RCTV. Migrasi aman dan adil, itu topik yang sedang didiskusikan di pagi hari ini dengan sejumlah narasumber dari Dewan Pimpinan Cabang atau DPC Serikat Buruh Migran Indonesia atau SBMI Cirebon. Dan saya baca dulu, ini ada WhatsApp yang masuk diantaranya. Ini Assalamualaikum, selamat pagi Cirebon. Memang masalah migrasi ini pelik sekali karena didorong oleh kebutuhan ekonomi. Jadi pada dasarnya yang penting bisa cepat berangkat lah gitu ya, bisa cepat kemudian berangkat. Yang diharapkan bisa cepat dapat duit. Jadi kadang terabaikan apakah sendirinya itu bisa berangkat, itu ilegal atau tidak katanya ya. Nah itu ya. Yang penting kalau dari instansinya yang diberi kewenangan menjalankan tugasnya sesuai dengan aturan yang ada atau amanah, itu tidak ada unsur mencari tambahan pendapatan. Nah, tidak akan terjadi seperti sekarang yang banyak masalah. Jadi sekali lagi dari pemerintahnya harus benar-benar ya untuk menangani persoalan ini. Nah, ini dari Bapak Eeng Suherman dari Arjawinangun ya. Jadi itu. Kemudian ada lagi, Assalamualaikum, selamat pagi Cirebon. Ini yang saya tanyakan, ABK kapal itu maksudnya apakah ABK kapal itu disebut dengan misal orang yang bekerja di pelayaran gitu kan, di pelayaran dan seterusnya katanya. Terima kasih. Nah ini langsung dijawab saja Pak Nono, silakan. Kang Nono, silakan Kang. Ya, ABK kan anak buah kapal. Jadi pekerja yang bekerja di atas kapal. Dalam ini banyak kasusnya adalah para ABK-ABK yang bekerja di luar negeri yang mengalami beberapa kekerasan di atas kapal. Nah, kebanyakan ABK yang mengalami kekerasan ini adalah ABK-ABK yang di sektor perikanan, jadi kapal ikan. Nah, kalau yang kapal-kapal barang, kapal kargo ataupun pesiar itu relatif tidak ada. Oh, di kapal pesiar apa itu? Iya. Itu relatif tidak ada ya? Relatif tidak ada bentuk-bentuk kekerasan. Tapi kalau yang perikanan itu yang dari yang di kapal pancing ataupun jaring. Iya, pokoknya illegal fishing nantinya arahnya ya. Nah, itu pencurian ikan. Itu yang banyak saja di situ. Dan untuk hal seperti ini ya kami harap sangat berhati-hatilah dalam selektif betul ya, selektif betul itu
kalau mau masuk menjadi ABK itu. Baik itu. Kang Omang, silakan bisa dilengkapi tadi dari Pak Eeng Suherman di Arjoinangun ini. Intinya sih karena kebutuhan ekonomi, jadi mereka yang penting sudah dapat, kemudian cepat untuk berangkat gitu ya. Itu katanya intinya seperti itu. Karena urgen, mendesak karena persoalan ekonomi gitu. Silakan Kang Omang. Ya, artinya menyikapi pertanyaan Kang Eng itu ya, kaitannya yang penting cepat seperti itu, tapi jangan sampai meninggalkan keamanan, itu ya, perlindungan terhadap pekerja migran tersebut. Asuransinya harus diurus secara administrasi benar biar mendapatkan perlindungan dari negara, seperti itu. Namanya orang kerja tidak selamanya akan selamat kan, yang diharapkan sih selamat. Barangkali ada kecelakaan atau sakit bagaimana itu kan, kalau misalnya secara legal itu pasti kan ada asuransinya dan BPJS-nya. Tapi kalau unprocedural, ini susah. Kan kasihan juga yang menjadi korban adalah pekerja migrannya. Enggak tidak mendapatkan apa-apa. Baik. Kan saya dapat informasi dari pokoknya yang dibaca saya bahwa ini SBMI saat ini untuk merayakan hari jadi atau hari ulang tahun. Ini yang keberapa gitu? Oh iya, tahun ini nih. Alhamdulillah SBMI sudah dewasa. Kalau usia orang itu sudah 19 tahun. Oh, lagi nom-nomel. Iya, lagi muda-mudanya lah ya. 19 tahun gue. Iya, lagi energik gitu ya. Syarat boleh kawin juga 19 tahun. Iya. Jadi 19 tahun untuk SBMI yaitu Safe and Fire ya. Dengan motonya. Dan juga kalau dengan Greenpeace SBMI itu memiliki program rencana itu di bulan Maret itu nonton bareng. Nobar apa gitu kan? Nobar film Before It. Apa itu? Before It itu memberikan pemahaman, pengetahuan kepada masyarakat kita yang sering makan ikan. Nah, kita sering makan ikannya ini didapat dari ilegal atau legal. Oh, gitu ya. Iya. Illegal fishing ya. Iya. Ya. Jadi ini kita yang didapat itu apakah kita itu ikannya ikan yang resmi kapal menangkapnya atau tidak, berizin atau tidak, kan itu. Terus apakah ABK yang di atas kapal itu adalah ABK yang aman atau tidak? Kasihan kan kalau ternyata kita makan ikan tapi ternyata ABK di atas kapal itu adalah mengalami kekerasan. Itu sangat prihatin sekali. Oke. Nanti akan memutar film itu? Iya, akan memutar film itu. Di beberapa tempat di SBMI dengan komunitas juga nanti di Cirebon. Dengan Petakala Gerage kalau nggak salah ya, dengan HMI juga. Gitu ya. Oke, baik. Dan kembali saya ke Kang Omang. Kang Omang, itu rangkaian acaranya apa aja di hari jadi yang ke-19 ya? Iya. Rangkaian acaranya ya kita semua di Ultah SBMI yang 19 tahun itu semua DPC se-Indonesia yang ada, DPC SBMI dan juga DPW dan DPLN yang di luar negeri. Ada perwakilan nanti datang merayakan ulang tahun di Banyuwangi, seperti itu. Ada nanti perwakilan dari Cirebon yang ke sana juga? Ada, kita sudah menyiapkan satu orang lah minimal dari DPC. Oke, kegiatan sosial ada nggak itu kan? Untuk ya, ini kan? ada juga, baksosnya juga baksosnya ada. Juga, baik. Oke, dan sayang sekali nih Kang Omang, Kang Nono Wahyono, sudah kebersamaan di Selamat Pagi Cirebon edisi pagi ini. Nanti kita bisa dilanjut. Dan waktu lain kesempatan tentu dengan tema yang berbeda. Silakan Kang Nono, closing statement apa nih pesannya untuk pemirsa di rumah? Singkat saja Kang. Singkatnya adalah mengadulah permasalahan-permasalahan pekerja migran itu pada instansi yang tepat. Artinya jangan pada lembaga perorang oknum yang dengan janji iming-iming tapi dengan biaya yang besar. Kami SBMI dengan MRC siap menerima aduan-aduan pekerja migran yang bermasalah di luar negeri. Baik. Silakan Kang Omang. Closing statement kepada calon pekerja migran harus mendapatkan informasi pertama dari pemerintah desa, karena instansi yang dekat adalah pemerintah desa. Yang kedua, datangi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten yang dikerucuk. Informasi dari situ. Terus hindari informasi dari calo atau sponsor. Dan jangan mau ditempatkan di negara yang bukan penempatan seperti Timur Tengah. Itu warning karena itu sudah ditutup oleh pemerintah Indonesia. Ada di 16 negara Timur Tengah ditutup penempatannya. Jangan mau moratorium.
jangan mau ditempatkan di negara yang ditutup oleh pemerintah di Timur Tengah. Terima kasih nih Kang Oman, kemudian juga Kang Nono sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon, dan pemirsa saya juga aturkan terima kasih untuk Anda yang sudah memberikan pendapat via WhatsApp ya, yang masuk di acara Selamat Pagi Cirebon. Dan pemirsa, demikian Selamat Pagi Cirebon edisi pagi ini, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Akhirnya saya, Afif Rifai, dan kerabat kerja di pagi hari ini harus pamit undur diri. Sampai jumpa lagi besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.